Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi sejarah peminatan ya, yaitu tentang revolusi Rusia ya. Jadi setelah kemarin kita bahas tentang revolusi Tiongkok, Amerika dan Perancis, hari ini kita bahas tentang revolusi Rusia. Ya, jadi revolusi Rusia itu juga masih sama dengan revolusi-revolusi sebelumnya ya. Jadi baik revolusi Prancis, kemudian revolusi Cina, kemudian revolusi Tiongkok ya, revolusi Cina itu revolusi Tiongkok, itu sama-sama menggulingkan pemerintahan dari monarki ke republik ya. Jadi Prancis, Cina dan Rusia ini merupakan revolusi atau pergantian kekuasaan dari bentuk pemerintahan dari monarki ke republik. Nah, kalau di revolusi dari revolusi Prancis kemarin, raja yang digulingkannya adalah si Raja Louis, kemudian dari Cina itu ada dinasti Manchu. Nah, kalau untuk yang Rusia, itu nanti ada yang ada raja yang digulingkan, yaitu Raja Tsar Nicholas. Nah, revolusi Rusia ini berlangsung dari 1917 ya. Jadi revolusi Rusia ini sebenarnya terjadi dua kali ya. Jadi ada yang bulan Februari sama bulan Oktober ya. Jadi kita bahas revolusi Rusia ya. Baik, ini revolusi Rusianya ya. Oh iya, revolusi Rusia itu sebenarnya sudah terjadinya 3 kali ya. Rara tadi sedikit 3 kali. Ada yang tahun 1905, ada juga yang 1917. Jadi kalau yang 1905 ini, revolusi Rusia itu bisa diatasi oleh Tsar II atau Tsar Nicholas II. Jadi Tsar II ini merupakan pemimpin atau raja yang memerintah Rusia sebelum revolusi. Ya, seperti halnya Raja Louis, kemudian ada dinasti Manchu, Tsar ini juga sama-sama raja yang memerintah sebelum revolusi ya. Jadi revolusi Rusia itu terjadi 2 kali. Ada yang tahun 1905, ada yang tahun 1917. Kalau yang 1905 itu bisa diatasi oleh Tsar. Ya, di sini nanti ada peristiwa yang disebut dengan Bloody Sunday ya, Bloody Sunday. Kemudian 1917. Nah, 1917 ini itu masyarakat Rusia itu berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas ya. Jadi kalau yang 05 ini gagal, yang 1917 itu berhasil. Nah, 1917 juga itu nanti terjadi 2 kali ya. Kalau yang 1917 itu nanti terjadi pada bulan Februari, ada juga yang bulan Oktober. Kalau yang Februari itu dilancarkan oleh tokoh nasionalis sosialis liberalis yaitu Alexander Kerensky. Sementara kalau yang Oktober itu oleh Vladimir Lenin. Nah, yang paling dikenal oleh masyarakat luas itu ya ini si Vladimir Lenin. Jadi sekali lagi kalau revolusi Rusia itu terjadi 3 kali ya. Yang pertama ada 1905 tapi bisa diatasi oleh Tsar. Kemudian ada 1917. Nah, ini berhasil melengsarkan Tsar ya. Tsar itu adalah si rajanya, Tsar Nicholas nanti ya. Nah, kemudian di 1917 ini terjadi 2 kali. Ada yang bulan Februari. Nah, Februari ini tokohnya yaitu Alexander Kerensky. Sementara kalau untuk yang Oktober 17 itu adalah Vladimir Lenin. Nah, ini latar belakang revolusi Rusia secara umum ya. Kalian bisa lihat juga, baca di UKBM di semester 3 tentang revolusi besar dunia. Nah, latar belakang revolusi secara umum ya, sama ya kayak kemarin. Pertama ada pemerintahan Tsar Nicholas II yang diktator, kemudian ada kesenjangan sosial di masyarakat Rusia, kekalahan Rusia dalam berbagai pertempuran, dan ada bencana kelaparan. Nah, di sini revolusi Rusia itu adalah ketika terjadinya revolusi, pasti salah satu akibat yang menjadikan bentik-bentik atau benih-benih revolusi itu pasti munculnya adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap raja yang sebelumnya memimpin atau raja yang sebelumnya memerintah. Ya, ketidakpercayaan itu bisa disebabkan apapun ya, bisa disebabkan karena rajanya yang diktator atau adanya kesenjangan sosial ekonomi, kemudian ada kekalahan Rusia di dalam pertempuran dan tentunya ada bencana kelaparan. Nah, ini merupakan akumulasi dari setiap permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Rusia ya. Jadi kalian harus pahami dulu Rusia ini adalah dulunya sebagai kerajaan.
Ya, Rusia sekarang yang Vladimir Putin itu ya, itu bukan Rusia zaman ini, bukan. Kalau Rusia zaman itu masih Rusia dalam bentuk kerajaan, monarki ya. Nah, monarki itu kan sistem pemerintahan yang berdasarkan keturunan ya, atau raja-raja. Duh, pada tukang bubur. Nah, monarki ini ketika Rusia ini ketika Rusia ini menerapkan sistem monarki dipimpin oleh raja. Nah, rajanya itu sini nih, Tsar Nicholas II. Namanya Tsar Nicholas II. Nah, Tsar Nicholas II ini merupakan raja yang sangat diktator. Apa itu diktator? Ya, diktator itu ya simpelnya itu dia memerintah secara sewenang-wenang. Jadi segala kritik yang kritik yang diarahkan kepada pemerintahan SAR itu tidak berlaku. Jadi masyarakat yang mengkritik itu ya langsung dipenjara saja karena dianggap sebagai musuh negara ya. Kemudian nanti di Rusia juga muncul adanya kesenjangan sosial ya. Kesenjangan itu apa kesenjangan? Ya, kesenjangan itu gap ya. Jadi masyarakat Rusia itu kelihatan banget ya mana yang miskin, mana yang kaya. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Jadi si pemerintahan SAR ini ya, jadi dia dianggap sebagai pemerintahan yang sudah oldies banget gitu, yang sudah lama gitu, yang sudah kuno gitu, sehingga pemerintahan Rusia itu tidak berhak lagi dipimpin oleh monarki gitu kan. Kemudian selain itu ada kekalahan Rusia dalam berbagai pertempuran. Salah satunya ada pertempuran dengan Jepang ya. Jadi ini yang menjadi sorotan dunia bahwa Rusia itu nanti bisa dikalahkan oleh negara yang baru bangkit, yaitu Jepang ya. Jepang pada tahun 1905 ya itu mengadakan peperangan dengan Rusia ya, ketika Jepang dan Rusia memperebutkan Pulau Sakhalin. Sakhalin ini adalah pulau yang menjadi rebutan antara Rusia dan Jepang yang berada di wilayah Jepang Utara, Jepang bagian utara, dan Jepang itu nanti berusaha untuk merebut Pulau Sakhalin ini karena dianggap strategis lokasinya, ya, yang menjadi bukan pelabuhan dagang ya, tapi di situ nanti si Sakhalin itu akan dijadikan sebagai tempat perekonomian baru wilayah Jepang, ya. Nah, di sini Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam perang tersebut, sekaligus menghilangkan mitos bahwa saat itu ketika abad 20 tahun 1900-an itu masih muncul mitos bahwa tidak ada bangsa kulit putih yang bisa mengalahkan kulit berwarna. Ya, jadi dalam artian orang Eropa itu tidak bisa dikalahkan oleh bangsa manapun, termasuk Asia. Tapi di sini Jepang berhasil mengalahkan mitos tersebut dan Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Ya, Jepang kan bangsa Asia, Rusia bangsa Eropa, dan Jepang di sini berhasil mengalahkan Rusia. Sekaligus Rusia di sini menjadi sorotan. Ya, ternyata pemerintahan yang dipimpin oleh Tsar Nicholas ini ternyata sudah tidak baik lagi, sudah tidak benar gitu kan. Ditambah lagi nanti muncul adanya bencana kelaparan di mana masyarakat Rusia yang saat itu wilayahnya sangat luas ya, Rusia itu wilayahnya sangat luas ya, tapi kelaparan gitu. Nah, ini adalah contoh dari kekuasaan wilayah dari kekuasaan dinasti Tsar itu ya. Tsar itu kan berasal dari dinasti Romanov ya. Romanov ya, dinasti Romanov. Nah, si kekaisaran Tsar Nicholas ini wilayahnya sangat luas ya. Ini wilayah Rusia yang sekarang, ini kan kutub utara, ini Eropa nih, Eropa di sini. Kemudian nah, wilayah Sakhalin itu ini nih. Wilayah Sakhalin. Ya, Sakhalin. Ini Jepang ya. Jepang, ini wilayah Sakhalin. Nah, Jepang tuh ingin menguasai wilayah sini. Ya, wilayah yang dikuasai oleh Rusia. Dan ini juga ya, ini tuh bagian dari wilayah kekaisaran Rusia ya. Kalau sekarang itu ini bagian dari Amerika Serikat. Yang tahu wilayah ini apa namanya? Ini tuh wilayah cacing besar Alaska ya, cacing besar Alaska. Ini wilayah dulunya bagian dari wilayah dari Rusia, tapi nanti dibeli oleh Amerika Serikat. Seperti itu ya, kalian bisa lihat sendiri, ini wilayahnya sangat luas ya. Nah, ini adalah rupa dari seorang Tsar Nicholas. Sebenarnya Tsar Nicholas juga ini masih punya darah keturunan dengan Ratu Victoria dari kerajaan Inggris. Ya, jadi Ratu Inggris, kemudian Ratu Wilhelmina dari Jerman dengan Tsar Nicholas itu memiliki darah keturunan yang sama, masih satu darah gitu kan.
Sehingga nanti Tsar Nicholas kan meninggal ya, dia dibunuh oleh masyarakat Rusia yang marah terhadap beliau ini, dan Tsar Nicholas ini kan dibunuh secara brutal. Nah, ketika nanti Tsar Nicholas ini tidak ditemukan jasadnya, kemudian nanti ditemukan tulang berulang, nah tulang berulang itu nanti diidentifikasi dan disamakan DNA-nya dengan kerajaan Inggris ya, salah satu pewaris tahta dari kerajaan Inggris gitu. Jadi si Tsar Nicholas ini memang punya darah keturunan dari Ratu Victoria gitu. Jadi kerajaan-kerajaan di Eropa ya seperti kerajaan Belanda, Jerman di bawah pimpinan Ratu Wilhelmina, kemudian Tsar Nicholas di bawah pimpinan Rusia, kemudian Inggris di bawah pimpinan dari Ratu Victoria, itu masih satu keturunan, satu saudara gitu ya. Gitu. Ini adalah penobatan si Tsar Nicholas II sebagai Raja Kekaisaran Rusia. Nah, ini juga sama pernikahannya dengan Putri Alix. Jadi si Raja Tsar ini punya istri bernama Putri Alix ya. Putri Alix ini dia seorang istri bangsawan dari Kekaisaran Rusia ya, yang memiliki ini contoh foto keluarganya ya, di mana dia masih di bawah kegelimangan, tapi sayang nanti keluarganya dibunuh oleh masyarakat masyarakat Rusia. Ini ya si Alexandra Fyodorovna, dia adalah Putri Alix atau istri dari Tsar Nicholas ya, Tsar Nicholas. Ini tuh bukan kerudung ya, tapi babushka ya, babushka. Bukan kerudung, bukan agama Islam, enggak agama Islam dia tuh. Ini terhadap anak-anaknya. Kemudian ada tokoh-tokoh revolusi Rusia. Jadi tokoh-tokoh revolusi Rusia, setiap tokoh-tokoh di dalam revolusi itu masih pasti memiliki peranan penting ya. Contohnya kan di revolusi Amerika ada yang namanya George Washington, kemudian ada Thomas Paine, kemudian di tokoh revolusi Prancis ada pencetus ide-ide pemerintahan seperti Montesquieu, kemudian ada Jean Rousseau, kemudian ada Voltaire, kemudian ada di revolusi Tiongkok ya, salah satunya ada revolusi Tiongkok yaitu Sun Yat-sen yang menjelaskan tentang ajaran dari San Min Choi. Nah, di dalam revolusi Rusia sendiri itu nanti ada dua tokoh yang berpengaruh. Yang pertama ada Alexander Kerensky ya, dia adalah tokoh dari revolusi liberalis ya. Jadi dia memimpin partai Menshevik. Ya, jadi hati-hati kebalik ya. Jadi ada dua tokoh di dalam revolusi Rusia itu. Ada yang pertama ada Alexander Kerensky. Alexander Kerensky ini adalah tokoh revolusioner yang berpaham sosialis liberalis ya. Jadi sosialis liberalis ini dia dipimpin oleh Alexander Kerensky, dan si Kerensky ini mempunyai partai yang bernama Partai Menshevik. Yang kedua ada tokoh ini itu Vladimir Ilyich Lenin atau bisa disebut dengan Vladimir Lenin. Nah, Lenin itu dia adalah tokoh yang berkebalikan dari si Kerensky tadi. Kalau yang si Kerensky, Vladimir Lenin itu pahamnya komunis, sedangkan tadi kalau yang si Vladimir si Kerensky itu pahamnya liberalis. Ya, jadi kalau untuk yang ini ya itu masih itu komunis. Jadi kalau si komunis ini, si Lenin ini dia membawa paham komunis, makanya nanti ada paham Leninisme. Nah, paham Leninisme ini menjadi paham komunis dunia gitu kan, sehingga nanti si Vladimir Ilyich Lenin membawa komunis ke berbagai dunia di bawah naungan dari Uni Soviet. Si Lenin ini membawa partai Bolshevik, ya, membawa partai Bolshevik. Kalau tadi si Kalau si Kerensky itu Menshevik, tapi kalau yang Lenin itu Bolshevik. Nah, si Lenin ini mempunyai haluan ideologi komunis versi Marxis. Nah, Marxisnya Lenin ini nanti diadopsi ke dalam masyarakat Rusia yang disebut dengan Leninisme. Ya, jadi Leninisme ini sama dengan komunisme versi Lenin. Ya, jadi komunis. Makanya nanti Rusia menjadi negara komunis yang disebut dengan Uni Soviet. Yang pertama, ini adalah revolusi Rusia tahun 1905 ya. Jadi revolusi 1905 ini memiliki beberapa latar belakang ya. Yang pertama ada kekalahan Rusia dalam perang melawan Jepang ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ketika Rusia sudah diambang
kemunduran, Jepang lagi naik-naik daunnya nih. Nah, Jepang itu memanfaatkan kelemahan Rusia untuk merebut Pulau Sakhalin. Kemudian ada peristiwa Bloody Sunday. Nah, peristiwa Bloody Sunday ini salah satu peristiwa yang menjadikan masyarakat Rusia sudah tidak cinta lagi terhadap kekaisaran Tsar Nicholas ya. Jadi peristiwa Bloody Sunday ini merupakan pembantaian 500 warga Rusia oleh Tsar Nicholas II yang melakukan demonstrasi di sana musim dingin atau Saint Petersburg. Jadi ketika masyarakat Rusia itu demo terhadap Tsar Nicholas, masyarakat Rusia itu tidak ditanggapi dengan keinginan mereka itu harus ditanggapi dengan baik hati, ternyata enggak. Jadi si demonstrasi itu malah ditembakkan gitu kan. Aksi demonstran-demonstran itu malahan menjadi seperti pembantaian massal gitu. Nah, ini peristiwa Bloody Sunday. Kemudian ada pertempuran Tsushima ya, ini Jepang versus Rusia ya, yang menandakan kekalahan Jepang di Perang Dunia sebelum Perang Dunia ke-1. Nah, ini nih petanya. Jadi Jepang itu ya, contohnya. Nah, ini nih. Ya, ini wilayah Jepang, ini wilayah Sakhalin ya. Jadi Sakhalin itu dulunya bagian dari wilayah Rusia. Bagian dari Rusia ini Sakhalin ini set. Ya, Jepang ingin mengambil alih, ini Jepang ya. Ingin mengambil wilayah sini, Jepang itu. Dan berhasil, walaupun nanti kemudian Sakhalin bisa direbut lagi oleh Rusia. Proses terjadinya revolusi tahun 1905 ya. Jadi yang pertama, rakyat Rusia melakukan aksi mogok kerja ya, hingga nanti berujung kepada demonstrasi Bloody Sunday. Kemudian setelah aksi mogok kerja itu, Tsar nanti membentuk yang namanya Duma. Ya, jadi ini kan masih 1905 ya. Tadi kan tahu ya endingnya itu kalau 1905 itu revolusi ini masih diatasi oleh Tsar, dan Tsar itu masih bertahan, masih menjadi seorang kaisar. Ya, jadi masih bisa diatasi. Ketika rakyat Rusia melakukan melakukan demonstrasi, kemudian Tsar nanti membentuk Duma atau Dewan Rakyat. Sama halnya ketika Raja di Revolusi Prancis ya, ada Raja Louis. Ketika masyarakat Prancis itu demo, masyarakat si Louis kan nanti membentuk National Assembly ya. Etats Generaux ya, Etats Generaux atau Dewan DPR-nya Prancis saat itu. Nah, nanti di sini Kekaisaran Rusia, Tsar itu nanti membentuk Duma. Duma itu apa? Dewan Rakyat ya, DPR-nya Rusia saat itu. Kemudian si rakyat Prancis, mereka tidak percaya terhadap rakyat Rusia itu, mereka tidak percaya terhadap Duma ini ya, karena Duma ini dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Maka dari itu nanti rakyat Rusia itu nanti membentuk yang namanya Dewan Buruh atau yang disebut dengan Soviet. Jadi Soviet ini disebut Dewan Buruh. Dan akhirnya nanti revolusi ini walaupun menjadi masyarakat Rusia itu bisa membentuk Dewan Buruh, tapi nanti Tsar bisa mengatasi pemberontakan rakyat tersebut, sehingga nanti Tsar masih bisa bertahan ya. 1905 ini Tsar masih bisa bertahan. Hingga akhirnya nanti kekesalan masyarakat masyarakat Rusia itu kembali memuncak pada tahun 1917 ya, di mana nanti muncul ada dua tokoh yang sangat kenal ya. Jadi pemerintahan Tsar Nicholas ini semakin kesini itu semakin reaksioner. Jadi ketika ada masyarakat Rusia yang mengkritik pemerintahan Tsar Nicholas, malah dipenjara, tambah kesal gitu. Jadi ketika Rusia itu sudah diambang kehancuran, ditambah lagi nanti pemerintahan Tsar itu semakin tidak benar ya. Maka dari itu masyarakat Rusia yang sudah dipendam kekesalannya itu nanti menjadikan revolusi yang kemarin gagal itu akan dibangkitkan kembali pada tahun 1917 ya. Yang pertama, revolusi 1917. Nanti muncul ada satu tokoh terkenal di sini. Revolusi yang pertama yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Kerensky ini dia memiliki partai Menshevik dan beraliran sosialis liberalis. Nah, Februari 1917 ini berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas. Jadi Tsar itu berhasil digulingkan oleh Alexander Kerensky. Tapi sayangnya harapan masyarakat terhadap
setelah setelah digulingkannya si Tsar Nicholas itu, masyarakat masih belum masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ternyata Kerensky ini tidak bisa memerintah dengan baik, ya, karena pemerintahan Kerensky ini terlalu tidak memenuhi ekspektasi dari masyarakat Rusia. Maka dari itu nanti pada bulan Oktober 1917 kembali terjadi revolusi. Nah, revolusi yang terjadi itu dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ya, Lenin ini nanti menggulingkan pemerintahan si Kerensky ini, ya. Hingga nanti Lenin itu dari partai Bolshevik menggunakan ideologinya sosialis komunis. Sosialis komunis ini, ya, masyarakat Rusia yang ternyata saat itu kebanyakannya buruh, ya. Jadi masyarakat Rusia itu sangat terinspirasi dengan ideologi ini, ya, yang dibawa oleh Lenin. Jadi Lenin ini membawa harapan baru bagi masyarakat Rusia bahwa ternyata ada persamaan hak antara golongan satu dengan golongan lainnya, bahwa tidak adanya kontrol negara terhadap masyarakat yang digaungkan oleh Vladimir Lenin. Dan Lenin ini jelas menggunakan ideologi komunis sebagai dasar acuan dari revolusi tersebut. Maka dari itu, masyarakat Rusia yang kebanyakan dari buruh itu sangat-sangat mengagumi dari ideologi ini. Makanya Rusia ketika tahun 1917 ketika bulan Februari tahun 1917 itu dilakukan revolusi dengan menggunakan sosialis liberalis, itu tidak bisa berkembang, ya. Maka dari itu nanti liberalis dihapuskan, diganti oleh komunis, ya, yang awalnya nanti Lenin itu setelah mengambil alih dari kekuasaan Kerensky dan Tsar Nicholas, Lenin nanti langsung merubah nama Rusia, ya. Awalnya kan Rusia itu nama negara kekaisaran dari Tsar Nicholas, diganti menjadi USSR, ya, yang singkatan dari Uni Soviet of Socialist Republic, ya. Jadi nama Rusia setelah revolusi itu diganti nama menjadi USSR atau Uni Soviet of Socialist Republic, ya, atau kita kenal dengan Uni Soviet gitu. Nah, Uni Soviet ini nanti bertahan sampai tahun 1991, ya. Jadi 91 ini nanti diganti lagi namanya menjadi Rusia. Seperti itu. Jadi tahap revolusi Rusia ini benar-benar menjadikan pemerintahan yang awalnya monarki, ya, menjadi republik, ya. Jadi yang awalnya pemerintahan secara temurun-temurun nanti digantikan oleh si Tsar Nicholas, digantikan oleh si Lenin menjadi komunis, gitu. Nah, ini contohnya si Vladimir Lenin yang sedang memberikan pencerahan terhadap masyarakat Rusia. Ini, ya, Lenin itu. Lenin, ya. Kalian tahu kalau Partai Komunis Indonesia dulu kan sangat mengagumi dari Lenin. Dan Lenin nanti digantikan juga oleh Joseph Stalin. Nah, kemudian ada dampak revolusi Rusia, ya. Dampak revolusi bagi dunia jelas nanti memunculkan paham komunisme. Paham komunisme ini nanti menyebar ke berbagai wilayah dunia, sehingga nanti muncul adanya dua negara yang sangat disegani, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat Perang Dingin. Nah, nanti di Indonesia pun muncul berbagai paham. Nah, di Indonesia pun nanti muncul ada paham komunis di Indonesia yang melahirkan organisasi pergerakan nasional yang berhaluan komunis, ya. Salah satunya ada yang disebut dengan ISDP. Nah, ISDP ini menjadi cikal bakal yang namanya Partai Komunis Indonesia. Jadi ISDP ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Hans Nevlin, seorang wartawan dari Belanda yang memiliki paham sosialis komunis. Kemudian nanti ISDP ini merekrut banyak orang Indonesia yang melahirkan Partai Komunis Indonesia. Ya, jadi Partai Komunis Indonesia itu nanti terlahir dari adanya revolusi Rusia, gitu, ya. Jadi contoh tokoh dari PKI ini yaitu Semaun, ya, tokoh PKI pertama yang mendirikan PKI bersama Hans Nevlin. Jadi ini menjadikan Rusia, ya, yang awalnya kekaisaran menjadi komunis, ya. Rusia yang awalnya namanya Rusia menjadi Uni Soviet, ya, atau US, gitu. Ya, ini mungkin untuk yang revolusi Rusia, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, ya.
Terima kasih sudah memperhatikan, menyimak dengan baik ya. Tapi Bapak harap kalian mengetahui revolusi ini bukan untuk menjadikan berpaham komunis sosialis, bukan, tapi mengetahui bahwa adanya pergolakan daerah yang saat itu dipimpin oleh pemerintahan yang sewenang-wenang, kita harus bisa melawan. Ya, tapi jangan sampai melawan dengan cara kekerasan. Ya, harus ada musyawarah dulu yang terlihat ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.